Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Siahaan, untuk mahasiswa 2892050078. Saya dari Prodi Manajemen semester 2 Universitas Pancasila Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perpajakan 1 oleh dosen pengampu Ibu Purna Darmayanti. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan perpajakan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Permasalahan administrasi pajak yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation dan pengendalian pajak atau tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan pengamatan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Beberapa masalah pajak yang sering dialami perusahaan menyebabkan penundaan setor dan lapor pajak. Padahal pada dasarnya, pajak merupakan salah satu kewajiban terhadap negara yang harus kita penuhi agar pemerintah memiliki sumber dana untuk pembangunan. Meskipun tujuannya mulia, tetapi keberadaan pajak seringkali menjadi kendala bagi beberapa pihak. Dalam hal ini mereka yang terjun di dunia bisnis. 1. Tidak terdaftar sebagai PKP atau perusahaan kena pajak. 2. Tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak badan usaha. 3. Pelaporan SPT tahunan. 4. Aturan pajak atau PPH atau PJ pajak penghasilan. 5. Adanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Tahapan tax planning. A. Menganalisis informasi yang ada atau analyzing the existing database. B. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau designing one or more possible tax plans. C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak atau evaluating a tax plan. D. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali ren dan pajak atau debugging the tax plans. E. Memutakhirkan rencana pajak atau updating the tax plan. Strategi umum perencanaan pajak. A. Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. B. Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. C. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. D. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindarkan timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, contohnya denda, bunga atau kenaikan, sanksi pidana atau kurungan. D. Menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Dalam penerapan manajemen pajak perusahaan juga perlu memperhatikan kerangka waktunya meliputi 1. Rutin budget process time frame yang meliputi transaksi bersifat rutin baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Built-in under corporate planning corporate tax management, yakni ketika perusahaan memiliki strategi bisnis, maka perlu dipikirkan pula strategi tax planning. Sebagai contoh pembukaan gerai baru, tentu perlu sentralisasi PPN fund untuk mempermudah perhitungan PPN yang dipungut. 3. Incidental atau sering terjadi transaksi khusus pada waktu tertentu, misalnya saja ketika pengambil alihan usaha maupun ketika perusahaan IPO, tentu
memperlakukan pajaknya juga berbeda. Teknik melakukan manajemen perpajakan. Membuat rekonsiliasi data akuntansi, misalnya beban pegawai vs nilai penghasilan SPT PPh pasal 21, pendapatan penjualan vs SPT masa PPN. Mengontrol dokumentasi guna mendukung transaksi yang terjadi, seperti surat perintah kerja atau kontrak kerja, akta notaris, dan perjanjian jual dan beli. Membuat sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan dan pembayaran pajak dengan tepat. Membuat sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur dan terkontrol dengan baik. Melakukan manajemen atas tax audit. Kesimpulan, manajemen perpajakan merupakan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan dalam hal perpajakan. Biasanya pelaksanaannya bersifat rutin atau reguler berdasarkan transaksi yang memang terjadi berulang kali. Tujuannya secara general adalah untuk meminimalisir risiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang terjadi secara rutin tersebut. Metode ini dilakukan bukan bertujuan untuk mangkir dari tanggung jawab pajak, melainkan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis, dan tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thanks for watching.